Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong, hai. Perkenalkan, nama saya Alfian Diputra dari Universitas Pancasakti Makassar, jurusan Ilmu Komunikasi, yang akan memenuhi tugas pada mata kuliah pengantar Public Relation. Oke, sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Check it out. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 poin, yaitu poin pertama, pengertian public relation, poin kedua, ruang lingkup, tugas, dan sasaran public relation, poin ketiga, citra dan reputasi, dan poin keempat, opini publik. Oke, poin pertama, public relation. Public relation atau PR merupakan sebuah usaha di dunia modern saat ini yang digunakan untuk melancarkan proses komunikasi dan pemahaman. Namun, public relation tidak memiliki definisi yang sederhana. Public relation memiliki begitu banyak definisi berdasarkan perkembangannya. Hal ini dikarenakan public relation sendiri merupakan bidang yang memiliki cakupan sangat luas, sehingga tidak dapat dirangkum menjadi sejumlah kata saja. Pengertian public relation secara umum adalah sebuah aktivitas yang dilakukan suatu industri, periklanan, perusahaan, perhimpunan jabatan pemerintah, ataupun organisasi lainnya untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang sehat dan bermanfaat tertentu serta masyarakat pada umumnya. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan dirinya pada keadaan sekelilingnya dan memperkenalkan diri pada masyarakat. Janalis Janait dalam Nurjaman DKK tahun 2012 menyimpulkan bahwa public relation adalah usaha menciptakan kehidupan yang harmonis suatu organisasi ke dalam maupun keluar lingkungannya. Public relation adalah kegiatan untuk menjalin hubungan yang baik di dalam dan di luar masyarakat publik dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kesimpulannya, praktik public relation merupakan sebuah keterampilan yang ditekankan dalam upaya membangun hubungan antara manusia menjadi lebih baik. Nah, poin yang kedua, ruang lingkup, tugas, dan sasaran public relation. Public relation memiliki ruang lingkup tugasnya dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Catlip dan Broom dalam Sari tahun 2017 menyebutkan sejumlah ruang lingkup dan pekerjaan public relation. Adapun ruang lingkup public relation adalah yang pertama, menulis dan mengedit, yang kedua, hubungan media dan penempatan media, yang ketiga, riset, yang keempat, manajemen dan administrasi, yang kelima, konseling, yang keenam, acara khusus, yang ketujuh, pidato, yang kedelapan, produksi, yang kesembilan, pelatihan, dan yang kesepuluh, kontak. 10 poin tersebut adalah sejumlah tindakan-tindakan serta kegiatan yang menjadi tugas public relation dan yang berada dalam ruang lingkup public relation itu sendiri. Maka, menurut Sari pada tahun 2017, terdapat 2 poin utama ruang lingkup tugas dari public relation. Adapun ruang lingkup tugas public relation menurut Sari 2017 adalah yang pertama, membina hubungan ke dalam publik internal, atau yang kedua, membina hubungan keluar publik eksternal. Tugas public relation, selain harus memahami mengenai ruang lingkup, public relation juga memiliki sejumlah tugas. Menurut Rumanti, pada tahun 2005, public relation setidaknya memiliki 5 tugas utama. Adapun tugas-tugas tersebut antara lain, yang pertama, menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi, baik informasi tersebut secara tertulis, lisan, melalui gambar pada publik. Yang kedua, memonitor, mengevaluasi, dan merekam tanggapan serta pendapat umum dari masyarakat berkaitan dengan perusahaan atau organisasi. Dan yang ketiga, memperbaiki citra organisasi. Keempat, tanggung jawab sosial. PR atau public relation yang baik akan selalu bertanggung jawab atas semua kelompok yang berkaitan dengan organisasi. Utamanya adalah kelompok publik, yakni publik sendiri, publik internal, dan pers atau media massa. Dan yang kelima, komunikasi.
PR atau Public Relation bertugas melakukan komunikasi khusus, yakni komunikasi yang bersifat timbal balik. Dalam hal ini, pengetahuan dan ilmu komunikasi menjadi modal utama seorang praktisi PR atau Public Relation. Sasaran Public Relation. Sasaran dari Public Relation salah satunya adalah public. Public memiliki pengertian sebagai kelompok individu yang mempunyai perhatian yang sama terhadap suatu isu. Public terbagi menjadi dua, yakni public internal dan eksternal. Selain public, sasaran lain dari Public Relation adalah stakeholder. Stakeholder merupakan sekelompok individu yang memiliki kepentingan terhadap suatu organisasi. Stakeholder adalah kelompok yang lebih luas daripada public. Stakeholder terbagi menjadi dua, yakni stakeholder internal dan eksternal. Poin ketiga, citra dan reputasi. Citra adalah jumlah dari keyakinan, gambaran, dan kesan yang dipunyai seseorang pada suatu objek seperti orang, organisasi, atau sekelompok orang. Citra adalah nama baik atau anggapan yang melekat berdasarkan pengendaraan. Zhang dan Shirley dalam Veterani pada tahun 2012 menjabarkan mengenai dimensi dari citra, yaitu yang pertama, personality atau sikap, yang kedua, value atau nilai moral, yang ketiga, communication atau komunikasi, dan yang keempat, likability atau perhatian. Pembentukan citra tidaklah dilakukan dalam waktu yang singkat, melainkan butuh waktu yang panjang. Selanjutnya, reputasi. Reputasi merupakan persepsi yang menggambarkan keseluruhan perilaku organisasi serta hubungannya dengan para stakeholder yang terbentuk seiring dengan berjalannya waktu. Reputasi juga merupakan nama baik atau anggapan yang melekat berdasarkan perasaan. Reputasi dan citra, hal yang penting bagi suatu perusahaan. Ada beberapa unsur pembentuk reputasi dan citra perusahaan yang harus diperhatikan oleh PR atau Public Relation, yaitu yang pertama, kemampuan finansial, yang kedua, pelayanan yang bagus, yang ketiga, mutu produk yang bagus, yang keempat, fokus pada pelanggan, yang kelima, inovasi, yang keenam, penuh tanggung jawab, yang ketujuh, reliabilitas, dan yang kedelapan, keunggulan dan kepekaan SDM. Poin keempat, opini publik. Opini publik merupakan kumpulan pendapat individu dan memengaruhi suatu kelompok orang atau masyarakat. Opini publik bersumber dari opini pribadi yang melibatkan proses personal, sosial, dan politik yang memengaruhi. Opini publik dapat dibentuk oleh surat kabar, public relation, opinion leader, dan pengalaman. Pembentukan opini publik dapat diperoleh berdasarkan informasi yang diterima publik melalui media massa yang menyampaikan berbagai pesan umum dan aktual. Pembentukan opini terdiri dari 3 komponen yang dikenal dengan istilah ABCs of attitude, yaitu yang pertama, affect, perasaan atau emosi, yang kedua, behavior, tingkah laku, atau yang ketiga, cognition, pengertian atau nalar. Bagian proses pembentukan opini tersebut menggambarkan persepsi seseorang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut dan berita yang sedang berkembang. Proses inilah yang akan melahirkan satu interpretasi atau pendirian seseorang dan pada akhirnya akan membentuk opini publik. Oke, baiklah teman-teman, itulah tadi 4 poin mengenai public relation. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Kapun kau.